Anda kembali bersama kami, pemirsa. Di Treskrimsus Polda Banten menangkap seorang perempuan berinisial MR warga Lebak, Banten. Jadi pelaku ini adalah pelaku penipuan berbasis digital yang melakukan love scamming dengan menyamar sebagai pilot di media sosial dan menipu staf media pemerintah hingga meraup puluhan juta rupiah. Jadi pemirsa, melalui akun palsu Instagram @febrianaldrs, pelaku ini mendekati korban sejak November 2024. Pelaku kemudian meminta transfer uang dengan berbagai alasan, mulai dari administrasi kerja sampai training maskapai dengan total kerugian mencapai 48 juta rupiah. Korban ini mulai curiga setelah mengirimkan bunga ke alamat fiktif di Rangkas Bitung dan melaporkan langsung ke Polda Banten. Pelaku dijerat pasal UU ITE dan pasal penipuan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda hingga 12 miliar rupiah. Jajan. Sering ketemu gitu. Tahu Mbak Masya yang mana sekarang? Dari dulu udah tahu kenal. Kemarin baru satu kali dipanggil, kemudian hasil penyelidikannya kita belum. Oke, benar rekan-rekan sekalian, kemarin kebetulan Kasubdit Cyber di Treskrimsus Polda Banten telah menangkap pelaku terkait dengan kasus love scamming, dan saat ini yang bersangkutan telah mempertanggungjawabkan. Waduh, kasusnya ini jangan sampai terjadi juga ke orang lain ya, Jason ya. Karena kasus ini kan mengambil profil foto orang dan kemudian digunakan untuk perilaku yang tidak bertanggung jawab. Tapi memang kalian juga pemirsa, kasus penipuan dengan digital modusnya dengan love scamming ini kembali menelan korban. Dan kali ini justru menyasar staf pemerintah yang diduga ini dirugikan hingga 48 juta rupiah oleh seorang wanita yang mengaku sebagai pilot profesinya. Ini nggak salah ya. Jadi ini adalah wanita pemirsa. Walaupun mengaku sebagai seorang laki-laki profesinya pilot, tapi orang di balik handphone itu adalah seorang wanita. Akhirnya pelaku ini ditangkap di Lebak, Banten dan saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Untuk ulasan lebih lanjut soal penanganan kasus ini, kami berdua sudah tersambung secara daring dengan Kabak Binops Direktorat Reserse Siber PMJ Polda Metro Jaya. Dan kemudian nanti akan ada pembahasan lebih dalam lagi dari sisi kriminologi bersama pakar keamanan siber Ruby Alamsyah. Saat ini sedang coba untuk dihubungi. Saya mau sapa dulu, ada Kompol Alvin di sini, Kabak Binops Direktorat Reserse Siber PMJ. Selamat pagi, Mas Alvin. Pagi Mas Alvin. Mas Alvin sudah tersambung bersama kami? Ya, nampaknya kami masih mengalami sedikit kendala komunikasi bersama dengan Kabak Binops Direktorat Reserse Siber PMJ. Tapi kalau kita ulas lagi, intinya adalah kasus ini penipuan dengan modus love scamming, pemirsa, dan informasinya mereka itu sudah kenal sejak tahun November 2024 ya? Artinya cukup lama, komunikasinya juga cukup intens. Selamat pagi, Kompol Alvin. Mas Alvin, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Mas Alvin, saya mau tanya, jadi pada saat kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, bagaimana sampai bisa langsung ditemukan dan ditangkap oleh polisi pelaku? Ya, baik. Tentunya dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan dari hasil laporan polisi yang telah ditemukan, kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan karena untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening rekening korban. Kemudian kami melakukan analisa terhadap barang bukti yang ada. Dalam proses penyidikan kami lakukan digital forensik terhadap alat bukti, baik itu berupa chat, kemudian juga platform media sosial maupun akses yang digunakan, baik itu handphone maupun media sosial, di mana untuk mengarah kepada di mana lokasi pelaku tersebut berada. Ya, Mas Alvin. Dan juga kami melakukan analisa digital forensik untuk mengetahui baik itu kronologi maupun modus operandi pelaku ini seperti apa. Oke, ini kan kasusnya terungkap ketika korbannya langsung mendatangi lokasi dari si pelaku. Tapi kan sebelumnya sudah ada komunikasi intens
Itu tuh apa saja yang sudah diminta sejumlah uang kan katanya informasinya. Itu tuh peruntukannya untuk apa saja dan apakah jumlah 48 juta itu yang tercatat atau sebenarnya ada lebih lagi? Ya, tentunya terhadap pelaku tindak pidana love scam itu tentunya diawali dengan komunikasi yang intens, kemudian dengan pelaku sendiri melakukan masking ataupun merubah identitas pelaku menjadi pekerja ataupun memiliki karir yang populer seperti polisi, kemudian pilot dan sebagainya. Nah ini melakukan pemalsuan identitas. Kemudian tentunya dilakukan dengan Oke. Mas Alvin. Oke, maaf Mas Alvin, seperti kita ada gangguan komunikasi. Mungkin saya mau tanya satu kali lagi. Jadi yang diminta, yang diambil dari korban ini apa saja? Apakah hanya uang dengan nominal 48 juta atau ada permintaan lain yang kemudian diberikan oleh korban? Oke, pemirsa sepertinya ada kendala sambungan komunikasi dengan Kompol Alvin. Ini adalah Kabak Bin Ops Direktorat Reserse Siber PMJ. Nanti coba kami sambungkan sekali lagi ya Jason ya. Ya, ini yang jelas tadi dari keterangan yang sudah disampaikan, saat ini masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan memang komunikasinya sudah dijalin antara korban dan pelaku ini sejak November 2024. Ada sejumlah uang yang dimintakan. Namun akhirnya karena berangkat sang korban ini menuju ke kediaman pelaku, akhirnya terungkaplah bahwa selama ini orang yang berkomunikasi bersamanya selama berbulan-bulan adalah seorang wanita yang menipunya dengan sejumlah uang. Oke. Jadi kita nanti akan masih tanyakan lagi pemirsa dengan pihak kepolisian. Jadi bagaimana, apakah ini soal modus yang pertama kali dilakukan oleh pelaku atau sebelumnya sudah pernah ada lagi korban lain. Jadi kami berdua sudah tersambung lagi dengan Kompol Alvin. Mas Alvin, maaf tadi ada sambungan komunikasi yang terganggu. Saya mau tanya, jadi apakah ada yang ditipu lainnya selain uang bernominal 48 juta? Apakah ada yang lain lagi yang diberikan korban pada pelaku? Ya tentunya pelaku melakukan tindakan penipuan ini lebih dari satu orang untuk target sebagai korban. Tapi beberapa, misalnya dari 10 yang biasa terjadi adalah 2 atau 3-nya akan ikut bujuk rayu pelaku love scam ini untuk memberikan sejumlah uang. Jadi memang sudah menentukan korban-korbannya dengan melakukan profiling terhadap kegiatan maupun kebiasaan korban ini sendiri. Oke. Mas Alvin, apakah ini korban pertama atau sebelumnya sudah pernah ada korban lain? Sudah ada korban yang lainnya. Oke, sudah ada korban lainnya ya. Berarti nanti akan kami pantau lagi bagaimana berjalannya kasus ini dan penemuan dengan korban-korban lainnya akan seperti apa pengungkapannya. Terima kasih Kabak Bin Ops Direktorat Reserse Siber PMJ Kompol Alvin telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kita tersambung kembali bersama dengan pakar keamanan siber Ruby Alamsyah. Kita akan juga bertanya bagaimana sebenarnya dari segi keamanan siber, kenapa hal-hal seperti ini punya celah untuk terjadi, bagaimana kemudian orang itu bisa semudah itu percaya dengan gambar profil. Padahal sudah melakukan komunikasi berbulan-bulan sampai akhirnya terjadi penipuan. Kita langsung sapa, selamat pagi Mas Ruby. Mas Ruby, pagi. Selamat pagi, mohon maaf telat. Terima kasih Mas Ruby telah bergabung. Ini kalau kita belajar dari kasus yang sebelumnya, komunikasinya sudah lama, intens bahkan sampai kena penipuan juga dengan profil orang lain. Nah, sebenarnya apa ini yang harus dikoreksi Mas Ruby? Apakah memang masyarakat kita yang mungkin kurang skeptis terhadap orang-orang yang ditemui di media sosial sehingga mudah untuk celah-celah seperti ini terjadi atau seperti apa? Baik, ini sebenarnya kasus lama. Kalau zaman dulu kita sebutnya ini romance scam gitu ya. Romance scam ini memang menunjukkan, menargetkan kepada individu yang
terbuka di media sosial yang profilnya bisa dilihat oleh pelaku, dipantau, lalu si pelaku itu lalu bisa menargetkan sesuai dengan profil orang tersebut. Nah, kalau dari pengamatan kami, dari kasus-kasus kami yang sudah kami tangani, itu ada rentang waktu tertentu serta gender tertentu yang ditargetkan, ya, rentang umur, maksudnya umur tertentu. Nah, yang biasanya baru bayar, lalu ada dalam keadaan sendiri atau mau pisah atau pokoknya ada masalah pribadi. Nah, disitulah saat titik lemah orang tersebut, si pelaku itu mencoba menyusup menjadi seseorang yang lain yang kira-kira akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada calon korban tadi dengan menyamar kepada menjadi orang-orang tertentu. Padahal pelakunya mostly, kalau yang dulu itu mostly adalah orang-orang yang internasional, orang-orang Nigeria. Walaupun mereka orang hitam, tapi mereka bisa pura-pura menjadi orang putih, diplomat dan lain-lain. Di mana data-data itu, data-data palsu yang digunakan oleh pelaku juga didapatkan dari internet, dari medsos-medsos individu. Jadi nggak hanya orang Indonesia saja nih yang kurang aware menjadi korban love scam, tetapi data-data pribadi masyarakat global itu dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ini, dikumpulkan lalu dijadikan profil-profil baru. Nah, masalah bagaimana si calon korban ini tertipu, yaitu tadi ada sisi psikologisnya yang dimasukin oleh pelaku, lalu ada sisi menggunakan teknologi untuk mengelabuinya. Gabungan itu ditambah ilmu social engineering, akhirnya si pelaku bisa mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kepercayaan yang berlebih lah dari calon korban, dan sehingga korban mau dibujuk rayu untuk melakukan apapun. Awalnya biasanya dipancing dulu bahwa pelaku yang memberikan keuntungan finansial bagi calon korban walaupun sedikit, tapi lama-lama dijerumuskan kepada penipuan-penipuan yang lebih besar lagi secara finansial. Mas Ruby, satu lagi. Jadi apa langkah preventif yang mungkin bisa dilakukan oleh pengguna media sosial supaya tidak terkena love scamming ini? Walaupun sudah chat-chatan tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah video call, misalnya apa langkahnya? Ya, pertama kita secara individu mestinya memastikan penggunaan media sosial itu yang sesuai aja, yang tidak berlebih. Apalagi data-data pribadi kita, informasi keadaan psikologis kita, perasaan kita dan lain-lain. Itu satu. Kedua, jangan terlalu mudah percaya kepada apapun dan siapapun. Intinya harus ditekankan, di setting, di mindset pengguna adalah apapun yang ada di internet itu dasarnya salah dulu ataupun tidak bisa kita pastikan kebenarannya sebelum kita mencari tahu lebih lanjut. Nah, kalau pakai konsep itu nanti orang mungkin tidak akan gampang mudah percaya, apalagi bila ada bujuk rayu tertentu, misalnya ada orang tertentu yang good looking dan segala macam kok mau sama kita dengan profil tinggi-tinggi segala macam. Nah, bujuk rayu itu harus kita batasi, harus kita tahu too good to be true itu mostly di internet adalah sesuatu yang berujung kepada penipuan. Kalau itu yang kita siapkan, mestinya kita bisa terhindar dari korban seperti ini. Baik, double cross check intinya ya, apalagi ini dunia sosial media harus benar-benar diwaspadai supaya profil-profil yang digunakan secara tidak bertanggung jawab ini tidak memakan korban lagi. Terima kasih ahli digital forensik IT Ruby Alamsyah telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Ruby. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.